Salam, jumpa lagi dengan saya Virbum Veritatis. Hari ini kita akan melanjutkan sesi live kita mengenai satu topik yang bisa disebut sebagai sebuah mitos universal sejak abad ke-14. Sebenarnya bukan sejak abad ke-14. Mulai dominan dipopularkan ke seluruh dunia itu sejak awal abad ke-11 oleh Ibnu Hazim. Saya sudah pernah bahas itu dalam satu video terdahulu. Mitos mengenai korupsi teks Alkitab. Dan malam ini kita akan mulai dengan seri pertama di tahun 2021. Mengubur mitos itu, dongeng itu yang tidak ada dasarnya, even tidak ada dasarnya di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis. Dan seperti yang nanti akan saya buktikan, kalau saudara baca Quran dan baca hadis-hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sang Baginda Muhammad tidak punya kerjaan lain selain mengafirmasi, menegaskan pertama, inspirasi dari Taurat, Zabur, dan Injil, kemudian preservasi, pemeliharaan, terpeliharanya Taurat, Zabur, dan Injil, dan otoritas, authority dari Taurat, Zabur, dan Injil. Dengan kata lain, kalau hari ini ada Muslims yang membawa congornya ke hadapan publik dan mengatakan kepadamu bahwa Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat, Zabur, dan Injil telah dipalsukan, telah diselewengkan, teksnya telah diubah-ubah sedemikian rupa, rekayasa sedemikian rupa sehingga isinya tidak lagi koheren dengan Quran. Gagasan itu, tuduhan itu tidak berasal dari Quran, tidak berasal dari hadis-hadis, tapi berasal dari development, perkembangan kemudian hari di kalangan para penafsir Islamik. Dan yang paling menentukan, membawa arah dongeng itu menjadi sesuatu yang universal terjadi. Itu pada awal abad ke-11 oleh Ibnu Hazim dari Cordoba, pada paro kedua dari abad ke-11. Dan itu saya sudah bahas di satu video terdahulu. Nah, sayang sekali, Muslims memang tidak punya pilihan selain mengemukakan dongeng begitu. Kenapa mereka tidak punya pilihan? Karena kalau di satu sisi mereka mengakui inspirasi, preservasi, dan otoritas dari kitab-kitab suci terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil, maka Islam salah. Kenapa Islam salah? Karena isi teks dari Taurat, Zabur, dan Injil yang kita miliki saat ini persis berkontradiksi dengan apa yang diyakini di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai Islam, mengenai moralitas, mengenai keselamatan, mengenai segala sesuatu. Everything is completely berkontradiksi dengan kitab-kitab suci terdahulu yang kita punyai saat ini. Jadi meskipun saudara punya bukti tekstual yang tidak terputus, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang membuktikan tidak pernah ada korupsi tekstual seperti yang dimaksudkan oleh Muslim. Tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka harus mengatakan bahwa Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat, Zabur, dan Injil sudah dipalsukan. Kenapa sudah dipalsukan? Karena isinya completely berkontradiksi dengan isi Quran dan isi hadis-hadis dan isi ajaran total dari teologi Islam. Nah, sebenarnya opsinya Muslims, tarik napas dulu, tarik napas. Karena ini kita mulai satu topik yang berbatu-batu. Minum kopi dulu, bentar kita minum kopi. Kita minum kopi dulu. Muslims, secara logis opsinya itu, opsi dari situasi itu
Bukan cuma satu, yaitu bahwa Alkitab itu dipalsukan. Bukan hanya itu, tapi secara logis opsinya itu ada beberapa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berbohong bahwa dia adalah pribadi yang sama yang mewahyukan kitab-kitab suci terdahulu, dan bahwa di dalam kitab-kitab suci terdahulu, Taurat, khususnya Taurat dan Injil, terdapat nubuat mengenai Muhammad. Itu opsi lain. Sekali lagi jangan salah paham, itu bukan tuduhan, tapi itu opsi logis dari situasi ini. Situasi di mana isi Quran dan isi kitab-kitab suci terdahulu berkontradiksi, itu opsinya bukan cuma satu, alternatifnya bukan cuma satu. Alternatif yang pertama, kitab-kitab itu memang dikorupsi, itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berbohong bahwa dia adalah pribadi yang sama yang menyingkapkan kitab-kitab suci terdahulu, dan di dalam kitab-kitab suci terdahulu ada nubuat mengenai Muhammad di dalam kitab-kitab suci itu, tapi ternyata nyatanya faktanya tidak ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang berbohong. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak berniat berbohong, tapi karena dia tidak pernah eksis, artinya dia non eksis, tapi dibuat seakan-akan eksis oleh Muhammad. Dan Muhammad karena tidak paham apa-apa, tidak bisa membaca, karena kalian percaya dia buta huruf, dia tidak bisa baca dan tidak pernah membaca Taurat, kitab-kitab suci sebelumnya. Dan dalam rangka membuat dirinya meyakinkan bahwa dia adalah nabi yang diutus, dia ngarang-ngarang bahwa dia namanya tercatat di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Jadi kita punya tiga opsi. Opsi yang pertama, kitab-kitab suci itu telah dipalsukan. Opsi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berbohong. Opsi yang ketiga, bukan Allah Subhanahu wa taala yang berbohong karena memang dia tidak pernah eksis, tapi yang berbohong adalah Muhammad. Nah, dari tiga opsi ini yang mana yang benar? Dari tiga opsi ini yang mana yang benar? Yang mana yang kita bisa buktikan? Sekali lagi, tiga opsi itu adalah opsi-opsi yang secara logis dapat dipikirkan sebagai alternatif-alternatif menyikapi situasi kontradiksi isi teks antara Quran dan hadis-hadis dan kitab-kitab suci terdahulu. Nah, yang pasti opsi yang pertama itu adalah opsi yang paling tidak mungkin. Apa yang paling tidak mungkin? Yang paling tidak mungkin adalah bahwa kitab-kitab suci terdahulu itu sudah dikorupsi teksnya. Itu yang paling tidak mungkin. Kenapa paling tidak mungkin? Pertama, kita punya bukti positif mengenai perjanjian lama. Misalnya Dead Sea Scrolls, itu sebelum Yesus, membuktikan identiknya isi perjanjian lama yang kita punya saat ini. Dan itu bertahan sudah ribuan tahun, even sebelum ratusan tahun, even sebelum Yesus. Dan kita masih punya saat ini. Artinya, perjanjian lama, teks-teks perjanjian lama membuktikan dirinya konsisten. Konsisten isinya. Jadi you tidak bisa menuduh perjanjian lama itu telah dikorupsi teksnya, diubah-ubah sedemikian rupa sehingga isinya total berkontradiksi dengan isi Quran. You tidak bisa tuduh itu. Karena kita punya bukti tekstual yang you simply tidak bisa membuat tuduhan dangdut semacam itu. You tidak bisa. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru pun you tidak bisa tuduh begitu. Kenapa? Karena rantai tekstualnya, the chain of the textual traditionnya itu tidak terputus mulai dari abad pertama sampai dengan sekarang. Nah, you mungkin bilang, oh you punya manuskrip, yang paling tua itu Parop pertama abad kedua, yaitu salah satu manuskrip bagian dari Injil Yohanes yang sebesar kartu kredit. You mungkin bilang gitu. Tapi itu abad kedua, bagaimana dengan abad pertama? Nah, itu yang saya bilang, you goblok. Kenapa you goblok? Karena bukti tekstual perjanjian baru itu bukan hanya manuskrip, tapi juga tulisan dan kutipan-kutipan perjanjian baru di dalam tulisan-tulisan bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja, dan itu jumlahnya lebih dari 1 juta kutipan. 1 juta kutipan. Itulah sebabnya Profesor Bruce Metzger mengatakan, kalaupun kita tidak punya manuskrip salinan perjanjian baru, kita tetap bisa merekonstruksi perjanjian baru hanya berdasarkan kutipan-kutipannya di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Over 1 million quotations. Lebih dari 1 juta kutipan di dalam tulisan bapak-bapak gereja.
Jadi kita punya rantai tradisi tekstual yang tidak terputus dari abad pertama sampai dengan sekarang. Dengan kata lain, you tidak bisa membuktikan kapan, oleh siapa, bagaimana perjanjian lama dipalsukan, dikorupsi. You juga tidak bisa membuktikan kapan, oleh siapa, bagaimana, di mana perjanjian baru dipalsukan. Sebab kita punya bukti tekstual dan itu bukti fisik. Itu bukti fisik, bukan klaim. Tapi physical proof, nyangkal bukti fisik. Karena itu bukti tekstual. Dan tidak terputus dari abad pertama sampai dengan sekarang. Maka itu sebabnya tadi saya bilang, opsi bahwa Alkitab telah dipalsukan adalah opsi yang paling tidak mungkin. Paling tidak mungkin. Paling tidak mungkin dari 3 opsi tadi. Maka sekarang kita hanya punya 2 opsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbohong atau Muhammad yang berbohong. Nah, saya tidak akan membuktikan itu, tapi opsi-opsi itu secara logis mengalir keluar untuk menyikapi situasi kontradiksi Quran dan Alkitab. Jadi mungkin kita bisa gunakan satu sesi lain untuk membuktikan opsi yang mana yang lebih valid. Bagi saya 2 opsi terakhir itu yang mana yang benar, apakah Allah yang berbohong atau Muhammad yang berbohong, saya tidak peduli. Karena itu berarti Islam salah. Tapi yang jelas kamu tidak bisa membuka congormu dan berkata bahwa Alkitab telah dipalsukan. Karena yang kita punyai sekarang ini bukan bukti omong kosong, bukan bukti kata-kata, tapi physical proof, bukti tekstual, dan itu rantainya itu tidak terputus. Tidak terputus. Nah, sebagai pengantar lanjutan dari sesi ini, karena sekali lagi tujuan saya membuat sesi ini bukan hanya untuk membuktikan itu, tapi memberikan pengajaran. Maka mari kita lihat screen saya untuk kita mulai membahas tentang topik ini. Bagaimana Muslim menggoreng isu ini di dalam dunia ini, menyebar luaskannya ke segala penjuru dunia, bahkan memasukkannya ke dalam buku pelajaran. Bayangkan, pendidikan adalah benteng terakhir dari peradaban, dari intelektualitas, dari pencapaian positif untuk masyarakat, dari integritas, dari moralitas, dari harapan baik apapun yang kamu inginkan terjadi di dalam dunia ini, pendidikan adalah pilar utamanya. Dan apa yang akan terjadi dengan pendidikan kalau kamu memasukkan dongeng sebagai pengetahuan, seakan-akan itu terbukti ke dalam buku pelajaran. Apalagi kepada para siswa-siswi SMA. Saya bahkan baru saja dikirimi file PDF buku pelajaran SMP yang berisi dongeng yang sama. Tapi karena saya belum sempat bikin slide-nya, jadi mari kita fokus kepada dongeng ini bagaimana masuk ke dalam buku pelajaran SMA kelas 11 yang berjudul Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nanti saya akan perlihatkan. Dan saya akan buktikan bahwa itu tidak lebih daripada dongeng semata. Jadi di dalam sesi ini apa yang akan saya buktikan? Yang akan saya buktikan adalah Quran dan hadis-hadis tidak pernah mengatakan bahwa teks Alkitab itu telah diubah, dikorupsi. Tidak pernah. Dan bagi ulama-ulama Muslim, silakan dengar baik-baik. Bagi ulama-ulama Muslim yang mau challenge saya untuk topik itu, silakan kontak tim saya. Silakan. Silakan kontak tim saya, Verbum Veritatis and Friends, dan keluarga Iman Rasuli. Challenge saya untuk topik itu. Silakan buktikan bahwa Quran dan hadis-hadis mengatakan bahwa teks Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang kamu sebut Taurat, Zabur, dan Injil telah dikorupsi. Silakan. Silakan. Silakan kontak tim saya. Kalau ada di antara kalian, para ulama, para scholar, profesor, doktor, siapapun, yang mau challenge saya, jangan yang gembel-gembel lah, yang gembel-gembel belajar dulu lah. Yang punya gelar akademik dan punya integritas akademik, yang punya knowledge, punya pengetahuan, silakan kontak tim saya untuk kita bahas tentang topik ini. Silakan buktikan Quran dan hadis-hadis mengajarkan bahwa terdapat korupsi teks Alkitab,
Taurat, Zabur, dan Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, dari dalam, buktikan itu dari dalam Quran dan dari dalam hadis-hadis. Sebab yang nanti akan saya buktikan sekarang adalah intonasi positif terus-menerus terdapat bukan hanya di dalam Quran, tapi juga di dalam hadis-hadis, mengkonfirmasi inspirasi, preservasi, dan otoritas dari perjanjian lama dan perjanjian baru, atau yang kita sebut dengan sebutan Alkitab sekarang. Itu yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi kamu dapat ide mengenai korupsi teks itu dari mana? Kamu dapat ide itu dari mana? Kamu dapat ide itu karena begitu kamu baca isi Quran dan baca isi, kok ternyata isinya kontradiksi. Tapi di sisi lain Allah mau bilang, saya yang wahyukan itu semua. Nah, kalau you yang wahyukan itu semua, kenapa berkontradiksi dan kenapa tidak ada nama Muhammad di dalam? Nah, jadi silakan, silakan selesaikan problemmu sendiri. Tapi yang jelas, di dalam sesi ini saya akan membuktikan bahwa Quran dan hadis-hadis berbicara secara positif mengenai inspirasi, mengenai preservasi, pemeliharaan, dan otoritas dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang dimiliki sebelum masa Muhammad, pada masa-masa Muhammad, dan sampai dengan sekarang. Itu yang terdapat di dalam Quran. Jadi kalau kamu mau berkontradiksi bukan hanya dengan kitab-kitab suci terdahulu, tapi berkontradiksi dengan Allahmu sendiri, dengan bagindamu sendiri, itu urusanmu. Tapi jangan kamu bilang bahwa Quran dan hadis-hadis mengajarkan kamu untuk mengatakan bahwa Alkitab saya, yang saya miliki sekarang, itu telah dikorupsi. Jangan kamu bilang begitu. Bilang aja kamu ngarang, karena kamu udah tidak punya opsi. Bilang aja begitu. Itu jauh lebih fair ketimbang kamu ngarang lagi bahwa Quran dan hadis-hadis menyuruh kamu untuk ngomong begitu. Oke. Jadi silakan perhatikan screen saya. Sudah kelihatan screen saya? Saya berharap screen saya sudah kelihatan. Oke, sorry. Oke. Mitos korupsi teks Alkitab. Featuring buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 SMA, tulisan dari Mustahdi dan Mustaqim. Nah, sebelum saya bahas itu, saya ingin saudara tahu tentang apa yang disebut dengan doktrin tahrif. Apa itu doktrin tahrif? Ini saya quote dari The Oxford Dictionary of Islam, tulisan dari John L. Esposito. Buku ini terbit tahun 2003. The Oxford Dictionary of Islam menyatakan bahwa doktrin tahrif berarti sebuah tuduhan bahwa komunitas-komunitas keagamaan terdahulu melalui perubahan tekstual secara aktual atau melalui penafsiran yang salah telah menghapus referensi mengenai kedatangan Muhammad yang terdapat di dalam kitab suci Ibrani maupun di dalam kitab-kitab Injil. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin jelaskan tentang kutipan itu. Jadi apa itu doktrin tahrif? Doktrin tahrif adalah doktrin yang diyakini oleh Muslim sekarang, tapi tidak diyakini oleh Muhammad, bahwa kitab-kitab suci terdahulu itu telah mengalami korupsi. Mengalami korupsi pada dua level. Level yang pertama adalah pada level false interpretation, kesalahan tafsiran. Artinya teksnya ngomong A, tapi ditafsirkan C. Itu level tafsir. Level perubahan secara makna, itu disebut tahrif al-mana. Lalu level yang kedua adalah level tekstual, artinya orang mengubah-ubah teksnya, mengalterasi teksnya, mengutak-atik teksnya, kemudian menuliskan sesuatu yang completely berbeda dari teks asli. Itu disebut tahrif al-nas atau level korupsi pada level tekstualnya. Nah, jadi doktrin tahrif yang dimengerti oleh Muslim sekarang dan yang dipegang secara luas, secara universal, adalah bahwa Alkitab itu bukan hanya telah diubah-ubah, telah dikorupsi,
telah diutak-atik pada level interpretation-nya, tafsirannya, maknanya, tahrif al-mana, tapi telah diubah-ubah, telah diselewengkan pada level teksnya. Jadi yang you pegang sekarang, atau yang you baca sekarang, itu isinya itu tidak lagi seperti yang terdapat di dalam original teksnya. Itu yang mereka mengerti. Nah, saya akan buktikan bahwa Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para penafsir awal, tidak percaya bahwa Alkitab itu telah dikorupsi pada level teksnya. Tapi mereka percaya bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menyembunyikan kebenaran atau telah menyelewengkan makna teksnya, menafsirkannya menjadi lain. Tapi teksnya itu masih otentik, masih utuh, masih ada pada masa Muhammad. Jadi korupsi itu terjadi bukan pada level teks, bukan teksnya yang diubah atau dihapus dan lain sebagainya. Tapi korupsi terjadi pada level interpretation-nya, pada level tafsirannya, pada level pemaknaannya, pengejawentahannya, pada level pemberitaannya, tapi bukan pada level teksnya. Nah, jadi waktu Muslim bicara tentang korupsi sekarang, yang mereka maksudkan adalah korupsi pada level teks. Dan itu tidak ada di dalam Quran. Itu yang tadi saya bilang. Kalau para ulama Muslim, para scholar, profesor, doktor, atau siapapun yang mau membuktikan bahwa Quran dan hadis-hadis mengajarkan bahwa ada korupsi teks. Sekali lagi, korupsi teks, naskah, Alkitab saya, silakan challenge saya, Verbum Veritatis, silakan hubungi tim saya untuk kita atur kapan perdebatan dimulai. Yang dikatakan di dalam Quran adalah orang-orang Yahudi dan termasuk juga hadis-hadis. Orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran mengenai kedatangan Muhammad. Mereka tidak memberitakannya. Misalnya di dalam surat Sapi Betina dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Kenapa mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka? Coba saudara pikir secara logis. Karena itu menurut penulis Quran, mereka baca itu di dalam teks. Tapi kenapa mereka tidak ngomong? Karena mereka konsil, menyembunyikan kebenaran. Nah, jadi Quran dan hadis-hadis tidak pernah mengajarkan bahwa Alkitabmu ini sudah dikorupsi. Orang-orang Kristen jangan mau dibohongi. Quran dan hadis-hadis tidak pernah mengajarkan bahwa Alkitabmu telah dikorupsi pada level teksnya. Itu karangan Muslim di kemudian hari, itu dongeng mereka, karena mereka sudah tidak punya pilihan. Mereka harus bilang begitu, karena ternyata isi teksnya persis berkontradiksi antara Alkitab saudara dengan Quran yang mereka miliki. Jadi mereka tidak punya pilihan itu. Tapi pada level isi Quran dan hadis-hadis sendiri, tidak ada bukti bahwa Alkitab saudara itu dituduh telah dikorupsi pada level teksnya. Tidak ada bukti itu. Tidak ada bukti itu. Nah, kembali ke PowerPoint saya. Sekarang saya ingin memperkenalkan kepada saudara sebuah survei yang diterbitkan di dalam tulisan dari Kate Sibiri. Dia adalah profesor yang mengajar bahasa Arabik dan Islamic Studies. Dia seorang Muslim. Menulis buku berjudul Muslims and Christians Face to Face. Muslim and Christians Face to Face. Buku ini terbit tahun 2003 dan kutipan yang sekarang saudara lihat di screen itu berasal dari halaman 60. Berasal dari halaman, bukan 60, halaman 50. Nah, saya bacakan dulu kutipan ini, lalu saya akan jelaskan kepada saudara betapa pentingnya kutipan ini. Semua penulis di dalam bab ini, maksud dia adalah, di dalam bab itu dia melakukan survei terhadap banyak sekali literatur yang berasal dari para Muslim scholars, para pakar Muslim, para scholar Muslim, para sarjana Muslim, para ulama Muslim, yang bicara mengenai hubungan antara Quran dan kitab-kitab suci terdahulu. Jadi semua penulis di dalam bab ini yang menulis mengenai topik ini percaya bahwa teks aktual dari Alkitab bukan hanya penafsirannya telah dikorupsi di dalam proses kompilasinya.
Mereka semua merujuk kepada ayat-ayat dari dalam Alkitab untuk mendukung pandangan mereka, apakah melalui dasar beberapa bagian yang otentik yang masih ada, atau karena beberapa bagian dapat direinterpretasi ketimbang sekadar ditolak, atau semata-mata dalam rangka mengemukakan sebuah argumen hipotetis yang didasarkan atas premis-premis yang tidak dapat ditolak oleh pihak lawan. Nah, apa maksud dia? Maksud dia adalah begini. Semua penulis Muslim yang dia lakukan survei terhadap literatur-literatur yang mereka publikasikan, percaya bahwa teks Alkitab telah dikorupsi. Teksnya, sekali lagi teksnya. Tadi saya jelaskan tahrifnya ada dua. Tahrif al-mana itu bicara tentang tafsirannya, pemaknaannya, dan tahrif al-nas yang bicara tentang teksnya, apa yang tertulis di dalam teks. Nah, jadi semua scholar Muslim itu percaya bahwa teks Alkitab itu telah dikorupsi. Nah, tapi ada sesuatu hal yang menarik di dalam kutipan itu. Saudara perhatikan lagi. Di dalam kutipan itu, tidak satu pun para penulis itu mendapatkan dasar untuk accusation mereka, tuduhan mereka terhadap teks Alkitab telah dikorupsi. Tidak satu pun yang mendapatkan dasar dari tuduhan itu dari Quran dan dari hadis-hadis. Lalu apa yang mereka lakukan untuk membuktikan tuduhan mereka? Mereka pergi kepada Alkitab. Jadi Alkitab yang dituduh dikorupsi, lalu bagaimana buktikan itu? Pergi kepada Alkitab. Nah, ini yang lucu di dalam dunia ini. Kamu Muslim membuat tuduhan, dan tuduhan itu kalau memang itu berasal dari kitab sucimu, mungkin kita masih bisa paham, oh kitab sucimu memang bilang begitu. Tapi kitab sucimu tidak pernah bilang begitu. Nah, maka untuk menyelamatkan tuduhanmu dan membuatnya masuk akal, kamu pergi kepada mana? Kepada apa? Kamu tidak pergi kepada Quran untuk bilang bahwa oh ini dasarnya. Ini dasarnya. Ini dasar kenapa saya menuduh begitu. Kamu tidak bisa pergi ke situ. Dan even para penulis ini yang disurvei oleh Zebiri itu tidak dapat mengambil dasar apapun dari Quran dan dari hadis-hadis untuk membuat tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pergi kepada Alkitab, comot sana, comot sini, lalu membuatnya seakan-akan berkontradiksi. Lihat itu berkontradiksi, maka sudah tidak original, tidak asli. Padahal teks-teks yang mereka comot-comot itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan Quran dan hadis-hadis tidak menyediakan dasar apapun bagi saudara sebagai Muslim untuk membuat tuduhan bahwa Alkitab saya telah dikorupsi. Satu kali lagi Muslim, dan dengar baik-baik, buka telingamu, jangan pura-pura tuli. Dengar baik-baik, jangan pura-pura tuli kamu Muslim. Quranmu dan hadis-hadis tidak menyediakan dasar apapun bagi kamu untuk membuat tuduhan bahwa Alkitab saya pada level teksnya telah dikorupsi. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Sama sekali tidak ada dasarnya. Itulah sebabnya kenapa di dalam kutipan tadi, di dalam Kate Zebiri, dia mengatakan semua penulis di dalam bab ini, maksudnya semua penulis yang tulisan mereka dia survei, yang menulis mengenai topik ini percaya bahwa teks aktual Alkitab telah dikorupsi, oke. Tetapi korupsi itu terjadi bukan karena mereka mendapatkan dasar itu dari dalam Quran, bahwa Quran bilang Alkitab itu teksnya telah dikorupsi, melainkan mereka berupaya membuktikan korupsi itu dengan pergi kepada Alkitab. Kenapa? Kenapa mereka pergi kepada Alkitab? Karena mereka tidak mendapatkan dasar apapun dari Quran yang mengatakan kepada mereka bahwa Alkitabnya orang-orang Kristen, karena pengaruh dari Paulus, karena pengaruh dari Konsili Nisea, maka Alkitab itu telah dikorupsi. Quran tidak bilang begitu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala lupa untuk ngomong begitu. Mungkin ya. Atau Muhammad terlalu sibuk untuk ngapa-ngapain, jadi dia lupa untuk ngasih tahu kamu begitu. Mungkin ya. Tapi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngomong ke kamu di dalam Quran bahwa Alkitab saya pada level teksnya telah dikorupsi. Tidak ada. Tidak ada.
Dan nanti saya akan perlihatkan beberapa teks Al-Quranik yang kamu pikir bicara tentang itu, padahal teks itu di dalam konteksnya tidak bicara begitu. Saya akan tunjukkan itu. Nah, karena tidak punya dasar yang begitu, maka saudara lihat tendensi yang sama yang terdapat di dalam buku pelajaran yang sekarang menjadi topik pembahasan kita. Silakan perhatikan. Ini adalah buku yang ditulis oleh Mustahdi dan Mustaqim. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, penelaa Yusuf A. Hasan dan Muhammad Sairosi. Cetakan pertama Jakarta, Pusat Kurikulum Perbukuan Balitbang Kemendikbud 2014. Ini adalah buku pelajaran kelas 11 SMA, MA, SMK, dan MAK. Dan yang menarik, buku ini mendapatkan kata pengantar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Nuh. Nah, sekarang perhatikan screen-nya. Di dalam buku itu, mulai dari halaman 7 sampai dengan halaman 10, dia memberikan penjelasan tentang kitab-kitab suci yang harus diimani oleh Muslim. Ada Taurat, Jabur, dan Injil. Kitab-kitab suci itu awalnya dimaksudkan sebagai pedoman hidup, tapi sayang sekali kitab-kitab suci itu sudah mengalami perubahan. Jadi yang murni menjadi pedoman hidup itu adalah Al-Quran. Itu saudara lihat, bahkan ini berasal dari halaman 1. Dari buku tersebut. Dan penjelasan mengenai Taurat, Jabur, dan Injil itu terdapat di halaman 7 sampai dengan halaman 10. Nah, kenapa dia percaya mengajarkan kepada para siswa itu bahwa Taurat, Jabur, dan Injil itu sudah tidak bisa dianggap lagi, yang sekarang ada, tidak bisa lagi dianggap sebagai pedoman hidup. Karena ini kutipan dari halaman 10 buku yang tadi saya perlihatkan. Saya bacakan. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah kehidupan Nabi Isa. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohana. Mereka adalah bukan orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa AS. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. Saya tidak tahu kedua penulis ini habis menghirup narkoba di mana. Atau mereka habis menghirup Sopi 57 botol. Baru mereka nulis paragraf itu. Tapi yang jelas paragraf itu completely myth, mitos, dongeng. Kutipan yang tadi saya bacakan itu mengandung 3 tuduhan. Mengandung 3 proposisi. Proposisi yang pertama adalah Taurat dan Injil telah dikorupsi, telah diubah-ubah, telah diselewengkan pada level teksnya. Itu tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tidak berasal dari masa hidupnya Yesus, tapi berasal dari jauh setelah Yesus hidup. Nah, itu hanya orang gila yang membuat tuduhan begitu. Saya perhatikan, nanti saya akan bikin sesi khusus tentang itu. Itu artinya kamu tidak belajar apa-apa. Makanya saya bilang, nanti kalau kita ngomong begini kan kamu tersinggung kan? Tapi mulutmu itu tidak bisa diam. Dan kamu tidak belajar, tapi nulis buku. Kamu nulis buku sambil menghirup narkoba atau apa? Begitu. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes, orang-orang itu tidak hidup pada masa Yesus? Bukti apa yang kamu punya? Bukti apa yang kamu punya? Kamu tidak punya bukti itu. Kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kamu mau tahu apa-apa, tanya saya. Karena saya studi tentang itu. Dan saya orang Kristen. Dan saya membaktikan hidup saya sudah lebih dari 20 tahun untuk studi tentang itu. Jadi kamu tanya saya. Jangan kamu ngoceh. Seperti orang habis makan narkoba. Baru kamu nulis tentang Alkitab saya. Tentang Injil-Injil saya. Nah, nanti saya akan bikin sesi live khusus tentang poin yang kedua itu. Jadi poin yang kedua, tuduhan yang kedua adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tidak berasal dari masa hidup Yesus, tapi berasal dari era yang jauh lebih belakangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah bahkan kodok pun tertawa, kecoa pun bahkan menangis mendengar klaim ini mengenai Injil Barnabas.
Nah, saya tahu kenapa kamu sangat cinta dengan Injil Barnabas, karena di dalam Injil Barnabas ada nama Muhammad di sana. Tapi bahkan itu yang tadi saya bilang, bahkan kodok pun tertawa dan kecewa pun menangis. Kalau kamu pergi kepada Injil Barnabas, dan itu nanti saya akan bahas. Nah, jadi di dalam sesi ini, mari kita fokus kepada tuduhan yang pertama. Bahwa Taurat dan Injil telah dirubah, telah dikorupsi, telah diselewengkan, telah diutak-atik pada level teksnya. Sehingga isinya sekarang itu bukan hanya tidak ada lagi nama Muhammad di situ, tapi isinya completely bertentangan, berbeda dengan yang terdapat di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis. Itu tuduhan yang pertama. Jadi saudara ingat, kutipan tadi mengandung 3 tuduhan, 3 proposisi. Tuduhan mengenai korupsi Alkitab pada level teksnya, tuduhan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu hidup belakangan, tidak berasal dari era Yesus. Dan yang ketiga, pernyataan bahwa Injil Barnabas itu adalah Injil yang lain, yang isinya saya tahu isinya berbeda, tapi kamu menyebut Injil Barnabas bukan untuk hanya mengatakan bahwa isinya berbeda. Saya tahu kenapa kamu sebut Injil Barnabas, karena di dalam Injil Barnabas ada nama Muhammad di situ. Tapi even isi Injil Barnabas sendiri, kalau kamu mau stick membaca isi Injil itu, kamu harus menyimpulkan bahwa Muslim Islam salah. Jadi nantikan sesi saya tentang Injil Barnabas. Sekarang mari kita fokus kepada topik yang pertama. Topik mengenai korupsi teks Alkitab. Nah, perhatikan screen saya. Yang saudara lihat sekarang di screen, ini adalah daftar ayat-ayat Quranik yang sering kali dicomot oleh Muslim. Jadi Muslim sini bahkan kitab suci mereka sendiri saja mereka comot-comot tanpa perlu perhatikan konteks. Mereka cocok-cocokkan dengan propaganda mereka, dengan dongeng di kepala mereka, lalu mereka memaksa Quran untuk cocok dengan itu. Ini adalah daftar teks Quranik yang sering kali dicomot oleh Muslim untuk membuktikan bahwa ada dasar mengenai tahrif al-nas, korupsi pada level teks. Ada dasarnya di dalam Quran. Quran sapi betina, surat sapi betina, surat 2 ayat 59, ayat 75 sampai 79, ayat 140, kemudian surat Al-Imran, surat 3 ayat 77 sampai dengan 79, kemudian ayat 187, kemudian surat An-Nisa, surat perempuan, 4 ayat 46, kemudian Al-Maidah surat 5 ayat 13 sampai dengan ayat 15 dan ayat 41. Nah, itu adalah daftar, kalau saudara mau tahu dasarnya apa yang sering kali mereka jadikan dari Quran sebagai dasar menuduh bahwa Alkitab telah dipalsukan. Itu adalah teks-teks. Itu adalah teks-teksnya. Mereka tidak akan jauh-jauh dari teks-teks itu. Sayang sekali, saya sudah bikin tabelnya di sini. Saya perlihatkan secara cepat. Nanti kalau saudara mau lihat isinya, saudara bisa pause nanti. Tapi saya sudah bikin ringkasan isi dari semua ayat Quranik yang tadi saya perlihatkan di sini. Dan tidak satu pun dari ayat-ayat ini di dalam konteksnya yang bicara tentang tahrif al-nas. Tidak satu pun dari ayat-ayat itu yang kamu sering jadikan dasar untuk menuduh Alkitab saya dan mempropagandakan dongeng dan mitos kepada dunia ini bahwa Alkitab saya telah dipalsukan. Tidak satu pun dari ayat-ayat Quranik itu yang mengatakan bahwa pada level teksnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen telah mengubah, mengkorupsi secara total isi dari kitab suci ini sehingga isinya itu completely berkontradiksi dengan isi Quran. Tidak satu pun. Saudara silakan nanti pause lagi video saya dan lihat ringkasan saya mengenai semua teks Quranik itu. Dan bahkan tadi saya katakan, saya bisa membuktikan dari dalam Quran bahwa Quran itu tidak mengatakan apa-apa pun mengenai Taurat, Zabur, dan Injil secara negatif. Malah sebaliknya secara positif terus-menerus. Mengatakan bahwa tugas Quran adalah mengafirmasi, meneguhkan, menegaskan, mengkonfirmasi kitab-kitab suci terdahulu yang ada pada masa Muhammad. Misalnya surat 3, surat Al-Imran ayat 3 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala mengklaim dia mewahyukan Taurat dan Injil sebagai
guidance for mankind. Petunjuk bagi umat manusia. Nah ini ironis, karena Muslim selalu bilang begini, oh Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Yesus itu hanya untuk Bani Israel, kalau Muhammad untuk semua orang. What? Allah mau bilang Taurat dan Injil itu guidance for mankind, umat manusia. Artinya bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk semua manusia. Tapi poin saya adalah di dalam teks itu dikatakan bahwa misalnya di dalam Quran surat 46 ayat 30 dikatakan bahwa Taurat diturunkan untuk mengkonfirmasi, Quran diturunkan surat 46 ayat 30. Quran diturunkan untuk mengafirmasi Taurat yang ada pada masa Muhammad. Dari mana kita tahu? Karena Quran menggunakan satu frasa baina yadaihi, between his hand, artinya Taurat itu ada saat itu pada masa Muhammad. Jadi mengkonfirmasi Taurat yang ada pada masa Muhammad. Dan kalau Taurat itu ada pada masa Muhammad dan itu dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kapan itu terjadi korupsinya? Tidak mungkin setelah itu, karena setelah itu kita sudah tahu Taurat itu isinya apa. Sebelum itu juga kita sudah tahu isinya apa. Termasuk mengkonfirmasi kitab-kitab Injil yang baina yadaihi, yang in between his hands, yang ada di tanganmu, yang ada saat itu. Jadi Taurat diturunkan menurut Quran untuk mengkonfirmasi isi kitab-kitab Injil, mengkonfirmasi isi Taurat yang available, yang koeksis, yang ada bersama-sama dengan Muhammad pada masa itu. Pada masa itu. Tapi saya tidak ingin berlama-lama di situ. Jadi mari kita lihat dua hadis. Dan ini hadis ini gemuk. Ini hadis ini dapat pupuk yang sangat banyak. Jadi dia tumbuh sangat subur. Gemuk luar biasa, sehat walafiat. Jadi kamu tidak bisa bilang ini hadis kerempeng, matruk, doif, dan do'of, dan lain sebagainya. Ini hadis gemuk luar biasa. Dia tumbuh di pot yang bagus. Mari lihat hadis-hadis ini. Apa kata Muhammad tentang Taurat pada masa hidupnya? Ini Sunan Abu Daud 4449. Sunan Abi Daud 4449. Diceritakan oleh Ibn Umar, saudara sudah lihat belum ya? Sorry. Oke. Diceritakan oleh Ibnu Umar, sekelompok orang Yahudi datang dan mengundang Rasul Allah untuk mengunjungi mereka di sekolah mereka. Mereka berkata, Abul Qasim, salah satu dari orang kami telah kedapatan melakukan perzinahan dengan seorang perempuan. Jadi salah satu pria, salah satu laki-laki melakukan perzinahan dengan seorang perempuan. Jadi ucapkanlah atau umumkanlah, maklumatkanlah penghakiman atas mereka. Mereka menempatkan sebuah bantal, cushion itu dulu itu kan orang duduk di dalam tenda itu mereka pakai semacam bantal guling, cushion. Bantal itu bagi Rasul Allah yang sedang duduk di atasnya saat itu. Kemudian apa kata Rasul Allah? Bring the Torah, bawa the Torah. Nah, sebentar kita pause dulu. Muslim, kalau Taurat itu sudah hilang, telah dipalsukan, telah direkayasa, ini Muhammad loh, ini Muhammad, ini bagindamu. Kamu tidak bisa bilang bagindamu omong kosong kan? Ini bagindamu. Dan bagindamu bilang begini, bring the Torah, bawa Taurat ke sini. Artinya Taurat itu harus mereka punya saat itu, baina yadaihi, between his hands. Taurat itu ada saat itu pada masa Muhammad. Jadi tidak mungkin terjadi korupsi sebelumnya. Tidak mungkin terjadi rekayasa sebelumnya. Karena Muhammad bilang, bring the Torah. Artinya Taurat itu harus ada. Kalau tidak ada, bagaimana mungkin dia bilang, bring the Torah. Mari kita baca lanjutkan. Bring the Torah. Dan ini sesuatu yang spektakuler. Bawa Taurat itu kemari. Kemudian Taurat itu dibawa. Dia kemudian menarik diri dari bantal itu, tadi dia duduk di atasnya, dan menempatkan Taurat itu di atas cushion itu, di atas bantal guling itu. Kemudian dia berkata begini, Muslim dengar ini kata-kata nabimu. Muslim, I believe in thee and in him who revealed thee. Aku percaya akan engkau
dan percaya akan Dia yang menyingkapkanmu. Oh. Jadi Muhammad percaya apa? Muhammad percaya bahwa Taurat telah dikorupsi? No. Itu omong kosong kamu. Sumber-sumbermu itu telah kita baca. Kamu pikir dunia ini masih hidup di zaman batu, yang kita hidup pakai lampu tioek, kata orang Kupang. Tidak ada listrik, tidak ada telepon, tidak ada tidak ada radio, tidak ada internet, yang ada hanya bunyi cicak-cicak dan keroncong-keroncong tiap malam. Kita hidup di zaman era teknologi yang sangat canggih sekarang, Muslim. Kita sudah baca sumber-sumber kalian. Dan Muhammad, sang baginda bilang, bring the Torah, bawa Taurat. Artinya Taurat itu ada saat itu di sana. Kemudian Taurat itu dibawa, tadinya dia duduk di atas bantal. Muhammad bangun dari atas bantal itu, saking dia hormatnya dengan Taurat itu. Artinya kalau dia hormat terhadap Taurat itu, maka Taurat itu tidak dikorupsi. Saking dia hormat dengan Taurat, dia bangun dari cushion itu, dari bantal guling itu, lalu dia tempatkan Taurat itu di atas bantal itu, kemudian dia bilang kepada Taurat itu, I believe in thee, aku percaya akan engkau, and I believe in the one who revealed thee, dan aku percaya akan Dia yang menyingkapkan, mewahyukan engkau. Nah, jadi kalau kamu bilang Taurat telah dipalsukan, maka kamu bilang Muhammad berkata bohong. Begitu Muslim. Jadi ndak usah goblok lah. Ini udah 14 abad kok kamu masih goblok terus. Masih kurang. Masih kurang. By the way, kamu bilang, oh itu kan cuma Taurat. Injil kan belum. Bahkan hanya Taurat pun Islam sudah salah. Karena isi Taurat yang dipunyai sekarang completely berkontradiksi dengan apa yang terdapat di dalam Quran. Jadi kalau kita membuktikan bahwa Muhammad bilang Taurat itu otentik, berotoritas, dia respect, menghormati Taurat yang ada pada masanya, menaruhnya di atas bantal, kemudian dia bilang I believe in thee and I believe in the one who revealed thee, maka Yunus udah tidak bisa ngomong, kamu udah selesai. Karena Muhammad bilang Taurat ini berotoritas dan layak untuk dihormati, direspek, bukan layak untuk dituduh dengan dongeng macam-macam. Begitu Muslims. Nah, satu hadis lagi. Satu hadis lagi. Jami At-Tirmidzi 263. Jami At-Tirmidzi 263. Nah, ini hadis yang sangat menarik dan saudara perlu pakai otak untuk mengerti logik dari hadis ini. Saya minum dulu. Dikisahkan oleh Jubair bin Nufair dari Abu Ad-Darda yang mengatakan, kami sedang bersama-sama dengan Nabi ketika dia menatap ke angkasa dan berkata, inilah saatnya ketika pengetahuan diambil dari umatku sampai yang tersisa darinya tidak akan bernilai apa-apa. What? Muhammad bilang apa? Muhammad bernubuat begini, Muslim. Inilah waktunya pengetahuan akan diambil dari umatku. Itu nabimu yang bernubuat loh, bukan saya loh. Dan yang tersisa itu tidak akan punya bobot apa-apa, tidak punya nilai apa-apa. Kemudian orang yang berjalan bersama-sama dengan dia protes. Jadi dia protes terhadap kata-kata Muhammad. Muhammad, kenapa kamu bilang kami ini bodoh? Kami ini tidak ngerti apa-apa. Lalu dia bilang begini. So, maka Ziyad bin Labid Al-Ansari berkata, bagaimana pengetahuan itu bisa diambil dari kami, sementara kami melafalkan Quran, recite, mengutip the Quran. Demi Allah kami mengutip Quran. Dan perempuan-perempuan kami dan anak-anak kami mengutip Quran. Jadi orang ini bilang begini. Orang ini bilang begini. Muhammad, kenapa kamu bilang kami ini goblok? Nggak ngerti apa-apa, nggak punya pengetahuan apa-apa. Kan kami punya Quran. Kami menghafal Quran, kami recite the Quran, melafalkan Quran. Perempuan-perempuan kami melafalkan Quran, anak-anak kami melafalkan Quran. Kenapa kamu bilang kami goblok? Lalu perhatikan apa kata Muhammad. Muhammad bilang begini. Baca kata-kata Muhammad.
Saudara sudah lihat apa kata Muhammad? Aus dulu, saudara baca dulu. Muhammad bilang, Muhammad bilang, kamu enggak tahu orang-orang Yahudi juga punya kitab suci. Sorry, saya kehilangan teks. May you bereave of your mother, O Ziyad. Saya biasa menganggap engkau sebagai orang yang fukaha, itu maksudnya orang yang punya pengetahuan. Fukaha itu knowledge people. Dalam bahasa Arabiknya berarti orang yang punya pengetahuan. Saya biasa anggap kamu itu orang pintar, orang yang punya pengetahuan dari antara umat orang-orang di Al-Madinah, di Medina. The Torah, Taurat dan Injil-Injil bersama ada sekarang, arwit saat itu ada. Bersama-sama dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, jadi logik Muhammad adalah begini. Kamu menolak saya sebut kamu goblok. Kamu goblok meskipun kamu punya Quran. Lalu orang itu bilang, kami punya Quran, kami hafal Quran, kami recite Quran. Muhammad bilang, saya tadinya pikir kamu itu pintar. Ternyata memang kamu goblok. Kenapa kamu goblok? Lihat itu orang-orang Yahudi, mereka punya Taurat dan punya Injil. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Nah, soal kalian goblok itu saya tidak ada urusan. Itu Muhammad yang bilang begitu, bukan saya yang bilang. Jadi mungkin itulah satu-satunya nubuat Muhammad yang tergenapi secara konsisten di dalam sejarah. Tapi itu bukan urusan saya. Tapi poin saya, logik dari kata-kata Muhammad adalah Taurat dan Injil itu available, ada pada masa Muhammad. Dan meskipun Taurat dan Injil itu ada pada masa Muhammad, tapi orang-orang itu tidak ngerti apa-apa. Dan itu dia gunakan sebagai analogi, respons terhadap keberatan dari lawan bicaranya yang bilang, kami kan baca Quran, bagaimana mungkin kamu bilang kami goblok? Muhammad bilang, ya kamu punya Quran, sama seperti orang-orang Yahudi juga punya Taurat, punya Injil, tapi mereka goblok juga, begitu. Nah, jadi ini adalah ironi dari kata-kata Muhammad sendiri. Muhammad tidak, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Muhammad, tapi dia jalan-jalan, kemudian dia bernubuat. Umat saya ini memang nanti mereka tidak punya otak, mereka tidak akan ngerti apa-apa. The knowledge will be taken from them. Pengetahuan akan pergi dari mereka. Dan memang itu betul Muhammad. Kita mau jelaskan apapun mereka tidak ngerti. Mereka selalu tidak ngerti. Kita jelaskan ke utara, mendadak mereka bikin itu pergi kepada tenggara barat laut, bahkan miring ke selatan, utara, barat, daya. Itu umatmu. Jadi saya tidak tahu apakah itu nubuat satu-satumu yang tergenapi secara konsisten. Tapi saudara lihat dari dalam kata-kata Pak Muhammad ini, Taurat dan Injil itu ada pada masa Muhammad. Dan dia mengasumsikan, mempresaposisikan otentisitas dari teks-teks tersebut, dari kitab-kitab suci tersebut. Itu Muhammad. Itu Muhammad. Dan in case kalau saudara masih kurang, saya akan perlihatkan satu studi kesarjanaan. Satu studi kesarjanaan yang membuktikan bahwa para penafsir mula-mula tidak percaya bahwa Quran, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat, Zabur, dan Injil itu telah dikorupsi teks. Para penafsir mula-mula juga tidak percaya, karena Muhammad tidak percaya begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak ngomong begitu. Saya perlihatkan satu studi kesarjanaan dari seorang scholar, dan buku ini terbit di sebuah penerbit yang sangat prestisius, Brill di Leiden, di Belanda. Ditulis oleh Gordon Nickel. Gordon Nickel ini dia bahkan tulis disertasi PhD khusus mengenai topik ini. Dan buku ini terbit pada tahun 2011. Ini adalah kutipan dari halaman 223, bagian kesimpulan dari buku ini, Narratives of Tempering in the Earliest Commentaries on the Quran. Nah, apa maksudnya? Maksudnya, Gordon Nickel meneliti tentang apa yang dikatakan oleh para penafsir Muslim paling awal. Dan ada dua yang paling utama yang dia teliti adalah Muqatil bin Sulaiman. Saudara yang Muslim pasti tahu itu. Muqatil bin Sulaiman itu ada dikonsider sebagai penafsir paling awal. Penafsir paling awal karena dia hidup pada abad ke-8.
Bahkan sebelum At-Tabari, sebelum yang lain-lain itu muncul, Al-Razi dan lain sebagainya, Muqatil bin Sulaiman itu meninggalkan bagi kita tafsiran Quran terawal dan terlengkap. Muqatil bin Sulaiman. Jadi dia meneliti tentang apa yang dikatakan oleh Muqatil bin Sulaiman. Kemudian dia juga meneliti tentang At-Tabari. Jadi dua raksasa di dalam mufasirin, para ahli tafsir muslim. Dua raksasa ini, dan ini adalah kesimpulannya mengenai apa yang dikatakan oleh Muqatil bin Sulaiman dan At-Tabari. Ini adalah kesimpulannya. Mari kita baca bersama-sama. Pengujian dan analisis terhadap tafsiran, tafsiran terhadap bagian-bagian yang diperlihatkan oleh para penafsir mengenai periode formatif tidak merupakan contoh pertama yang memahami ayat-ayat Quran berbicara mengenai pengutak-atikan dalam arti korupsi tekstual terhadap kitab-kitab suci terdahulu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini. Muqatil bin Sulaiman termasuk juga At-Tabari yang hidup 1 abad setelah Muqatil bin Sulaiman. At-Tabari itu abad ke-9. Muqatil bin Sulaiman itu abad ke-8. Dia meninggal sekitar tahun 760. Dua penafsir besar di dalam tradisi Islam ini tidak memahami teks-teks Quranik yang tadi saya perlihatkan, yang jubel-jubel itu. Tidak memahami ayat-ayat Quranik itu bicara bahwa, oh teks Alkitabmu ini telah dikorupsi. No. Mereka tidak memahaminya begitu. Karena memang ayat-ayat Quranik itu tidak ngomong begitu. Konteksnya tidak mengizinkan untuk digunakan untuk tujuan begitu. Mereka memahaminya dalam pengertian apa? Mereka memahaminya begini. Mereka memahami ayat-ayat itu dalam arti satu jangkauan tindakan pengutak-atikan yang dilakukan terutama oleh orang-orang Yahudi, terutama pada masa hidup Muhammad, yang hidup sejaman dengan Muhammad, dan terutama berkaitan dengan Taurat. Ayat-ayat Quranik itu sendiri tidak secara jelas bicara tentang siapa pelakunya, actionnya apa yang dilakukan, dan konteks dan objek dari pengutak-atikan itu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Gordon Nickel membuktikan bahwa Muqatil bin Sulaiman, termasuk juga At-Tabari, ketika mereka menafsirkan teks-teks Quranik yang tadi saya perlihatkan yang banyak-banyak itu, mereka tidak bisa mengatakan secara jelas sebenarnya ini ayat-ayat ini bicara tentang korupsi dalam hal apa, siapa yang melakukan korupsi, action apa, korupsi yang bagaimana yang mereka lakukan, konteksnya apa. Ayat-ayat Quranik itu tidak mengatakan secara jelas korupsi seperti apa yang dilakukan terhadap kitab-kitab suci terdahulu. Itu pandangan dari Muqatil bin Sulaiman dan At-Tabari yang diringkas dan diteliti, dianalisis, diuji oleh Profesor Gordon Nickel. Dan buku ini terbit, kalau saudara yang suka baca buku akademik, saudara tahu Brill itu adalah penerbit akademik yang sangat terkenal di Leiden, di Belanda. Dan itu tidak sembarang buku bisa terbit di situ. Kecuali itu buku itu sudah direview, sudah dibaca oleh scholars yang lain, dan sudah diakui nilai akademiknya baru bisa terbit di situ. Dan Gordon Nickel menyatakan dua penafsir besar, raksasa besar ini tidak percaya bahwa ayat-ayat Quranik yang tadi saya perlihatkan itu secara jelas bicara tentang korupsi pada level teks. No, mereka tidak percaya begitu. Lalu apa yang mereka percaya? Mari perhatikan kutipan selanjutnya. Tradisi perubahan didominasi, yang dominan di dalam tafsiran-tafsiran, lebih dominan tradisi perubahan yang mengasumsikan keberadaan kitab-kitab suci otentik di tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Muqatil dan Tabari memahami ayat-ayat mengenai perubahan itu, maksudnya yang tadi banyak-banyak yang saya tunjukkan itu, merujuk kepada satu
variasi tindakan oleh umat berkitab, the people of the book, sebagai respons terhadap Nabi Islam. Terutama, yang paling utama di antara ini semua adalah penyembunyian, concealment, penyembunyian informasi tentang Muhammad di dalam Taurat dan di dalam Injil. Ketimbang mereka mempublikasikan informasi ini, artinya mengatakan bahwa ada informasi itu kepada komunitas mereka yang tidak dapat membaca, para pemimpin Yahudi tetap diam tentang hal itu dan mereka menyangkal itu ketika ditanyai. Nah, ini sesuatu yang spektakuler. Spektakulernya itu begini. Muqatil bin Sulaiman dan At-Tabri membaca ayat-ayat Quranik itu dan menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan mereka mengutak-atik atau menyembunyikan atau mengubah kitab-kitab suci terdahulu, itu bukan teksnya yang diubah. Bukan. Tapi mereka tidak mau ngomong tentang ada Muhammad di dalam Taurat dan di dalam kitab-kitab Injil. Ketika mereka ditanya, apakah ada Muhammad di dalam Taurat dan Injil? Mereka bilang, oh, tidak ada. Nah, orang-orang itu tidak bisa verifikasi itu karena mereka tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Jadi ketika Quran membuat tuduhan demi tuduhan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah mengubah tempat-tempatnya, menyembunyikan, itu bukan karena teksnya yang mereka tulis kemudian total berubah sama sekali sehingga isi ajarannya berkontradiksi dengan Quran, bukan. Tapi yang dibicarakan di dalam ayat-ayat Quranik itu adalah begini. Waktu para pemimpin Yahudi itu ditanya, apakah ada Muhammad tertulis di dalam Taurat, dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil? Mereka bilang, oh, tidak ada, tidak ada. Jadi mereka menyembunyikan informasi itu kepada komunitas mereka yang buta huruf, yang tidak bisa baca. Itu adalah kesimpulan dari Muqatil bin Sulaiman dan At-Tabri mengenai ayat-ayat Quranik yang bicara tentang tempering, pengutak-atikan naskah. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat mematikan. Kenapa mematikan? Karena Muhammad percaya Taurat dan Injil-Injil itu otentik pada masanya, tidak dikorupsi pada level teksnya, hanya saja mereka sembunyikan isinya. Ketika ditanya mereka tidak mau ngaku, padahal ada tertulis di situ, artinya harus ada di situ. Dan kalau demikian, maka kita harus mengatakan dengan segala hormat bahwa Muhammad tidak paham apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hal yang tidak benar. Karena isi dari Taurat, isi dari kitab-kitab Injil yang ada pada masa Muhammad itu sama dengan yang ada sebelum masa Muhammad dan sama dengan yang ada setelah masa Muhammad sampai dengan sekarang, di sini dan sekarang. Sama. Dan isinya itu tidak ada Muhammad di dalam. Kamu cari dari kafir to kafir, dari Kejadian pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayatnya yang terakhir, itu tidak ada Muhammad di dalam. Jadi surat Al-A'raf, surat 7 ayat 157 dan surat As-Saff 61 ayat 6 yang bilang Muhammad ada di dalam Taurat dan di dalam Injil. Yang mana? Padahal yang dia maksud adalah yang ini, tapi ternyata tidak ada di sini. Jadi siapa yang berbohong? Itu sebabnya tadi saya bilang, alternatifnya itu bukan korupsi. Bukan hanya itu alternatifnya. Jadi kalau kamu baca Alkitab, kemudian baca Quran, lalu isinya kontradiktif, tidak ada Muhammad di dalam, dan isi yang di sini berkontradiksi dengan yang di situ, opsinya, alternatifnya itu bukan hanya bahwa ini telah dikorupsi. Opsi lainnya adalah, pertama, kedua, Allahmu tidak paham apa-apa dan berbohong bahwa dia yang mewahyukan kitab suci saya. Atau yang ketiga, Allahmu sebenarnya tidak pernah ada. Tapi Muhammadlah yang berbohong. Bahwa ada namanya ada di dalam Taurat. Dan bahwa kitab-kitab suci orang-orang Yahudi itu menyembunyikan informasi mengenai dia. Nah, either way, saya tidak peduli kamu pilih opsi yang mana. Tapi yang jelas kamu tidak bisa membuktikan. Dari dalam Quran dan dari dalam hadis-hadis. Bahwa Alkitab saya pada level teksnya telah dikorupsi, telah direkayasa, telah diutak-atik sedemikian rupa. Sehingga tidak lagi komplit, sehingga completely telah berubah dari apa yang tertulis di dalam naskah asli. Nah, saya tahu para muslim yang tidak paham apa-apa, itu tergoda untuk pergi kepada arena kritik tekstual. Oh, itu ada varian tekstual, misalnya perjanjian baru saja itu 400 ribu. Jangan pergi ke situ, kamu mengubur diri di situ.
Saya sudah bilang, jangan pergi ke masalah kritik tekstual. Karena kritik tekstual itu terlalu mewah untuk otakmu. Kamu tidak paham apa-apa. Jangan pergi ke sana. Kamu akan dikubur hidup-hidup di situ. Kritik tekstual itu tidak menolongmu di dalam isu ini. Yang jelas, kalau kamu mau bicara tentang Alkitab saya telah dikorupsi, telah diubah, kamu harus membuktikan dari dalam Quran, dari dalam hadis-hadis, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad bilang kepada kamu bahwa teks Alkitab saya itu telah diubah dan telah dikorupsi. Kalau kamu tidak bisa buktikan itu, saya harus berkesimpulan bahwa kamu ngarang, kamu menciptakan dongeng dan menciptakan omong kosong ketika Allahmu dan Sang Baginda tidak suruh kamu untuk ngomong begitu. Itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Jadi berhenti menyebarkan dongeng dan mitos kepada dunia ini. Karena di dalam dunia ini setiap kali kamu buka mulut, menyebarkan informasi apapun, orang akan mengecek akurasinya. Apakah benar ada buktinya begitu? Apakah ada dasarnya begitu? Apakah sesuai dengan yang tertulis? Apakah sesuai dengan evidences, bukti-bukti yang kita punya atau tidak? Kalau tidak sesuai, maka orang harus bilang itu tidak sesuai. Jadi kamu menciptakan dongeng, kemudian orang mengatakan, membuktikan bahwa kamu mengatakan dongeng, lalu nanti kamu yang marah. Jadi kamu boleh mengatakan dongeng kepada dunia ini, dan menuduh Alkitab saya telah dikorupsi. Dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagi kamu. Begitu saya membuktikan bahwa kamu mengatakan dongeng dan Alkitab saya menurut Quranmu dan menurut hadis-hadis itu otentik, diinspirasikan, berotoritas, dan layak dihormati, layak direspek, termasuk nabimu sendiri, bahkan duduk di atas bantal saja dia turun dari bantal itu, bangun dari bantal itu, dan meletakkan Taurat di atasnya. I believe in thee, and I believe in the one who revealed thee. Aku percaya akan engkau, dan percaya akan dia yang mewahyukan engkau. Itu kata-kata nabimu. Jadi kalau nabimu menghormati kitab suci saya sedemikian rupa, dan tidak percaya bahwa kitab suci saya telah dikorupsi, kamu siapa yang bilang bahwa Alkitab saya telah dikorupsi? Kamu siapa? Nah, selamat menikmati sajian ini, dan silakan putar lagi kalau saya ngomong terlalu cepat. Karena nanti saya akan lanjutkan lagi sesi ini mengenai topik ini. Dan memang di tahun 2021 ini, saya akan mengubur mitos ini sama sekali. Saya akan mengubur mitos ini. Jadi Muslims yang masih mau menjual omong kosong bahwa Alkitab saya telah dikorupsi, tahun 2021 mitos ini akan dikubur dengan mutlak. Dan ini adalah seri pertama. Kita akan membahasnya di dalam seri-seri berikutnya tentang topik yang sama. Mohon tetap dukung Verbum Veritatis, channel ini terus sebarluaskan dan perkenalkan kepada sebanyak mungkin orang. Bagi saudara yang Kristen, jangan malas, mari kita bahu-membahu, saling menolong. Perkenalkan isi dan channel ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak orang bergabung di sini, menikmati presentasi-presentasi yang kredibel, berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kebenaran firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, dibela dan dipertahankan dan diberitakan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.